sederhana dongkrak hidrolik. Tujuannya akan dibacakan oleh Wanda Restu Hamidah. Tujuan pembuatan alat peraga ini sebagai berikut. 1. Untuk mengoptimalkan pencapaian suatu tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. 2. Siswa lebih memahami dan mengerti tentang konsep materi pelajaran yang diinformasikan kepadanya. 3. Siswa yang diajar lebih mudah memahami materi pelajaran jika ditunjang dengan alat peraga pendidikan. 4. Agar proses pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar siswa. Media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat membantu meningkatkan ketertiban siswa dalam proses pembelajaran. Penggunaan media yang beragam seperti media digital atau alat peraga dapat membuat pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk belajar. Adapun manfaat alat peraga yaitu dapat meningkatkan sensor motorik anak, mengurangi cara pembelajaran yang bersifat verbalisme, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, membuat siswa lebih fokus dalam belajar. Keberhasilan dalam pembelajaran adalah hal yang sangat penting. Selanjutnya dasar teorinya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian alat peraga pembelajaran adalah semua benda dan sarana yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran agar dapat memperjelas dan mempermudah peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Alat peraga sederhana yaitu semua bentuk alat bantu yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran untuk mempermudah siswa memahami materi pembelajaran yang terbuat dari benda-benda atau bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan sehingga tidak memerlukan biaya yang banyak. Alat peraga digunakan untuk menerangkan konsep pembelajaran IPA yang berupa benda nyata. Dengan alat peraga, guru dapat mengajarkan konsep IPA dengan benda nyata sehingga memudahkan siswa memahami materi yang diajarkan. Pemahaman konsep merupakan hal yang sangat diperlukan dalam mencapai hasil belajar yang baik. Selanjutnya dalam alat dan bahan akan dijelaskan oleh Munawwaroh. Alat dan bahannya yang pertama stik es krim, yang kedua lem tembak, yang ketiga gunting, yang keempat suntikan, yang kelima paku payung, yang keenam kardus, yang ketujuh selang, yang kedelapan air, yang kesembilan pisau, dan yang kesepuluh sumpit. Selanjutnya ada cara pembuatannya akan dijelaskan oleh Marini. Cara pembuatannya, masukkan selang pada ujung tabung suntikan, pastikan tertempel rapat dan tidak ada celah. Isi tabung suntikan dengan air sampai penuh agar lebih menarik. Air bisa diberi warna sesuai keinginan. Masukkan ujung selang yang lain pada ujung suntikan printer yang lain. Lubangi 12 stik es krim menggunakan jarum di bagian tengah dan kedua ujungnya. Ingat jarak antara lubangnya harus sama. Sementara 2 stik yang lain dibuat lubang memanjang kedua ujungnya. Satukan stik es krim menggunakan paku payung. Buatlah 2 buah susunan stik. Hubungkan bagian bawah dari buah susunan stik dengan menggunakan sumpit. Lem pada ujung sumpit yang satu pada kardus, sementara ujung sumpit yang lain dilemkan pada ujung suntikan. Agar suntikan tidak bergerak saat ditekan lem badan suntikan pada kardus menggunakan paku payung. Tempelkan potongan kardus pada ujung tumpukan stik menggunakan lem tembak. Selesai, kita bisa meletakkan beban di atas dongkrak hidrolik dan bisa menaikkan dan menurunkan beban dengan cara menekan dan menarik ujung suntikan. Selanjutnya ada cara penggunaan akan dijelaskan oleh Miftahul Jannah. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Menyambungkan suntikan berdiameter besar. Suntikan 1 dengan suntikan berdiameter kecil. Suntikan 2 menggunakan selang. 3. Mengisi selang dan suntikan kecil dengan air secukupnya. 4. Memasang suntikan besar yang tidak berisi air pada ujung selang yang sudah terisi air. 5. Mendorong suntikan kecil dan merasakan tekanan dan perubahan yang terjadi. 6. Mendorong suntikan besar dan merasakan tekanan dan perubahan yang terjadi. 7. Perbandingan perbedaan antara tekanan pada suntikan dengan suntikan besar.
Selanjutnya ada kesimpulan akan dijelaskan oleh Zahra Islamadi. Pada miniatur dongkrak hidrolik dapat menerangkan secara kualitatif hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Pada percobaan tersebut ada dua suntikan berisi zat cair yang saling berhubungan dengan luas penampang yang berbeda-beda. Jika pada suntikan 1 mendapatkan gaya sebesar F1, tekanan permukaan zat cair pada suntikan tersebut adalah P sama dengan F1A1. Menurut hukum Pascal, tekanan zat cair dari suntikan 1 akan diteruskan ke suntikan 2 yang besar tekanannya F sama dengan F2 dan A2. Karena A2 lebih besar daripada A1, karena F2 lebih besar dari F1, dengan demikian diperoleh rumus sama dengan F1 sama dengan F2 A1 A2